Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita masih di sistem persamaan linear 3 variabel, khususnya untuk metode eliminasi substitusi. Di kemarin kan kita udah belajar SPLTV pada metode substitusi. Nah, sekarang kita di metode gabungan ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan berapa nilai X dan Y dan Z pada persamaan berikut. Nah, kita mau cari berapa sih nilai X, Y, dan Z-nya. Oke. Jadi, langkah pertama yang harus kita kerjakan, kita harus tahu dulu bahwa kita misalkan ya, yang di atas ini adalah persamaan pertama, yang kedua ini adalah persamaan kedua, dan yang ketiga ini adalah persamaan ketiga. Jadi untuk mencari nilai X, Y, dan Z, kita harus mengeliminasi antara X, Y, dan Z salah satunya ya. Jadi kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Misal kita eliminasi X ya. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Terus selanjutnya kita eliminasi lagi persamaan 2 dan 3. Sehingga kita mendapatkan persamaan baru. Nah, yang pertama, kita mau eliminasi X pada persamaan 1 dan 2. Nah, kita tulis nih, persamaan satunya X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 8, dan 2X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan negatif 6. Nah, karena kita mau eliminasi si X, ini kan koefisiennya kan nggak sama, ada 1, ada 2. Jadi kita harus samakan dulu terlebih dahulu. Yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 1, supaya variabel X ini memiliki koefisien yang sama. Jadi kalau misal yang di atas 2 kali X itu sama dengan 2X ya. 2 dikali 2Y sama dengan 4Y. 2 dikali negatif Z sama dengan negatif 2Z. Sama dengan 2 kali 8, 16 ya. Jadi kalau misal kita kali 2 berarti semuanya mau ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama kita kali 2. Kalau misal di sini 3 ya, berarti kita harus kali 3 supaya koefisiennya sama ya. Kalau ruas kiri kita kali 2, berarti ruas kanan juga kita harus kali 2. Oke, karena yang di bawah kita kali 1 berarti tetap ya 2X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan negatif 6. Karena ini adalah positif ya kan, 2X dan juga 2X, berarti untuk mengeliminasi atau untuk menghilangkan kita harus kurang. Kalau ditambahkan nggak hilang, jadinya 4X kan, kalau ditambah berarti kita harus kurang. Jadi 2X dikurang 2X itu habis ya kan, dicoret. Nah, selanjutnya 4Y dikurang Y berarti 4Y dikurang negatif Y berarti positif ya, berarti 4Y ditambah Y 5Y. Negatif 2Z dikurang 2Z berarti negatif 4Z ya. 16 dikurang negatif 6 berarti tambah ya, negatif berarti 2 ya. Jadi didapatlah persamaan baru, yaitu persamaan keempat, 5Y dikurang 4Z sama dengan 22. Jadi ini adalah persamaan baru. Ya, selanjutnya kita mau eliminasi si X pada persamaan 2 dan 3. Nah, caranya kita langsung tulis persamaannya. 2X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan negatif 6. Dan 2X dikurang Y dikurang Z sama dengan 3. Jadi ini kan, perhatikan ya, ini kan kita mau eliminasi si X. Koefisien dari X itu kan udah sama, 2X 2X. Berarti kita langsung dikurang. Jadi 2X-nya kan habis ya kan. Jadi
negatif Y dikurang negatif Y, berarti kan ini juga habis ya. Ya enggak? Y-nya juga habis. Jadi kan positif ya. Berarti sisa 2 set dikurang negatif set, berarti 3 set sama dengan negatif 6 dikurang 3 berarti negatif 9. Jadi 3 set sama dengan negatif 9. Jadi setnya berapa? Setnya sama dengan negatif 3. Ini kita sebut persamaan kelima, ya kan? Ngerti nggak? Jadi selanjutnya kan ini kita dapat persamaan baru nih. Ini kita dapat setnya tunggal. Kalau ini ada set, ada Y. Jadi selanjutnya untuk mendapat nilai Y, kita harus substitusi persamaan 5 ke persamaan 4 untuk mendapat nilai Y. Jadi masukkan dulu persamaannya, 5Y dikurang 4 set sama dengan 22. Ya, ganti setnya dengan negatif 3, berarti 5Y dikurang negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan 22. Jadi 5Y ini kan negatif 4 dikali negatif 3 kan jadi positif ya. Jadi positif 12. Jadi 5Y tambah 12 sama dengan 22. Nah, selanjutnya 12-nya pindah ruas. 5Y sama dengan 22. Ini kan positif, pindah ruas jadi negatif. Berarti 5Y sama dengan 22 kurang 12 berapa? 5Y sama dengan 10. Jadi Y-nya sama dengan 2. Ini kita misalkan persamaan ke-6. Kan ini kita udah dapat set, udah dapat Y. Berarti yang belum adalah nilai X. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 5 dan persamaan 6 ke misalnya salah satu persamaan di sini. Misal kakak substitusi ke persamaan 1 aja. Jadi substitusi persamaan 5 dan 6, ya kan, 5 dan 6 ke persamaan 1. Jadinya didapat X ditambah 2Y dikurang set sama dengan 8. Ini kan persamaan 1. Masukkan Y2, X-nya negatif 3. Berarti X ditambah 2 kali 2 dikurang negatif 3 dikurang negatif 3 sama dengan 8. Ini kan X ditambah 2 kali 2 kan 4. Oke, negatif dikali negatif 3 berarti positif 3 sama dengan 8. Berarti X ditambah 7 sama dengan 8. 7-nya pindah ruas, jadi X sama dengan 8 kurang 7. Berarti X-nya berapa? 1. Didapatlah nilai X-nya. Jadi ditahu HP dari X, Y, Z itu sama dengan X-nya 1, Y-nya 2, dan X-nya negatif 3. Ya kan? Mudah ya. Nah, selanjutnya karena kita tadi soalnya, jadi kita masuk ke contoh soal yang lebih konkret. Jadi bentuk umum dari persamaan parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Carilah persamaan parabola yang melalui titik-titik 1,9, negatif 1,3, dan negatif 2,6. Jadi kan pernah ya di videonya kakak udah singgung bahwa tidak semua persamaan itu menghasilkan garis lurus. Ada persamaan yang namanya persamaan lingkaran, ada persamaan bola, ya kan, ada elips ya. Jadi di sini kita pakai persamaan parabola. Nah, caranya ini kan melalui titik-titik, artinya titik-titik ini bisa kita substitusi masuk ke dalam persamaan untuk mendapatkan nilai A, B, dan C, ya kan? Karena kita mau carilah persamaan parabola. Berarti nanti kita bakalan mendapatkan hasil A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Jadi, nah, penyelesaiannya pertama itu untuk titik 1,9 dulu. Kita substitusi masuk ke dalam bentuk umum persamaan parabola. Jadi ini kan 1,9 ya.
kita substitusi masuk. Artinya kita ganti nilai X-nya 1 dan nilai Y-nya 9 ya. X-nya 1, nilai Y-nya 9. Ini kan X, Y berarti Y-nya 9 ya. Y-nya 9, X-nya kan 1 ya. Ya, X-nya 1 berarti A dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1 kuadrat ditambah C. Ya kan? Karena kita ganti X-nya semua jadi 1 berarti 9 sama dengan A kali 1 A ditambah B ditambah C. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya nih, ke titik selanjutnya yaitu negatif 1,3. Kita substitusi masuk ke persamaan parabola. Jadinya X-nya kan negatif 1 nih. Y-nya kan 3, berarti 3 sama dengan X-nya kan negatif 1, berarti A dikali negatif 1 kuadrat ditambah B kali negatif 1 ditambah C. Berarti 3, negatif 1 kuadrat kan positif ya. Positif 1 berarti tetap A. Ditambah B kali negatif 1 negatif B ditambah C. Ini adalah persamaan kedua. Nah, selanjutnya ke titik yang ketiga. Negatif 2,6. Nah, negatif 2,6 ini kita substitusi masuk ke persamaan. Berarti ya kan, X-nya negatif 2, Y-nya sama dengan 6. Berarti Y-nya kan 6 nih. A dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah B kali negatif 2 ditambah C. Negatif 2 kuadrat berarti negatif 2 kali negatif 2 berarti positif 4. Berarti 4A dikurang, ini kan B dikali negatif 2 berarti negatif 2B ditambah C. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, seperti biasa kita kan udah dapat nih persamaan matematikanya. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan 2 dan persamaan 2 dan 3. Untuk misal kita mau eliminasi dulu si AK atau si BK atau si C, ya terserah. Tapi kita caranya eliminasi itu 1 dan 2 dulu, terus 2 dan 3 gitu. Nah, pertama kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti A ditambah B tambah C sama dengan 9 dan A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Sama ya. Cuman kakak ubah posisinya 3 aja. Nah, selanjutnya kita langsung, kita tidak dikali-kali lagi soalnya kan koefisiennya sama. Jadi didapatkan ini kan A dikurang A habis, B dikurang negatif B berarti B ditambah B 2B, C dikurang C habis kan, C dikurang C berarti 9 kurang 3 6. Berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan 3. 6 bagi 2 3. Ini adalah persamaan keempat. Ngerti ya? Ini kan kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, selanjutnya persamaan 2 dan 3. Ya, jadi ini persamaan yang tadi. Ya, B sama dengan 3, persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita lagi eliminasi persamaan 2 dan 3. Jadi ini ada A dikurang B ditambah C sama dengan 3 dan 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 6. Misal karena yang di atas kita eliminasi si A, berarti yang di bawah juga kita harus eliminasi si A. Jadi ini kan 1, ini 4. Berarti yang di atas kita, supaya kita bisa eliminasi si A, berarti koefisiennya harus sama. Karena di sini 1, di sini 4, berarti yang di atas kita kali 4, yang di bawah kita kali 1. Berarti 4 kali A sama dengan 4A. 4 dikali negatif B, negatif 4B. 4 dikali C, 4C. 4 dikali 3, 12 ya. Yang di bawah tetap berarti 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 6. Kan udah sama. Berarti kita langsung kurang supaya tereliminasi. Jadi, oke, 4A kurang 4A. Habis ya. Negatif 4B dikurang negatif 2B. Berarti negatif 4B ditambah 2B. Berarti negatif 2B.
B. Negatif 2B. 4C dikurang C berarti 3C. 12 kurang 6. 6. Negatif 2B tambah 3C sama dengan 6 adalah persamaan kelima. Ini kan sudah 2 variabel. Ini kan ada 1 variabel nih. Berarti kita substitusi persamaan keempat ke persamaan kelima. Jadi tulis dulu persamaan kelima berapa. Negatif 2B ditambah 3C sama dengan 6. Nah, kita ganti B-nya dengan 3. Berarti negatif 2 kali 3 ditambah 3C sama dengan 6. Berarti negatif 6 tambah 3C sama dengan 6. Berarti 3C sama dengan, ini kan negatif pindah ruas jadi positif. Berarti 3C sama dengan 6 ditambah 6. Berarti 3C itu sama dengan 12. Berarti C-nya berapa? 12 bagi 3 sama dengan 4. Ini adalah persamaan ke-6. Dapat deh B-nya 3, C-nya 4. Berarti apanya lagi yang belum? Nilai A. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 4 dan persamaan 6 ke salah satu persamaan sini. Mau persamaan 1, 2, 3 terserah. Contohnya kakak substitusi ke persamaan 1 aja. Jadi persamaan 4 dan persamaan 6 kakak substitusi ke persamaan pertama. Ditulis dulu persamaan pertama, A ditambah B ditambah C sama dengan 9. Berarti ganti B-nya berapa? 3, C-nya 4. Berarti A ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. 3 tambah 4, 7. Berarti A ditambah 7 sama dengan 9. Berarti A sama dengan 9 kurang 7. Positif 7 pindah ruas jadi negatif 7. 9 kurang 7 itu 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Didapat deh. A 2, B-nya 3, C-nya 4. Langsung masukkan ke persamaan parabola. Persamaan parabolanya tadi apa? Persamaan parabolanya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Masukkanlah nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya. Berarti Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Gimana? Mudah kan? Oke, syukron pertemuan kita hari ini. Kalau misal ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kalau misal kalau misal ada penjelasannya kakak yang salah, ya silahkan berkomentar. Ini kak penjelasannya salah. Oke. Jadi kulil haq walau kana murah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.